Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Kami hendak mendengar akan segala firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau pesankan kepada kami, hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu. Berilah kepada kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena di dalam kehidupan kekristenan kami perlu Tuhan untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena dengan mengerti kami akan dapat menikmati apa yang Kau janjikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Dan biarlah kami dapat menikmati semuanya ini karena anugerah daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini saya mengucap syukur kalau saya boleh ada di tengah-tengah saudara, karena ini semua adalah anugerah daripada Tuhan dan bukan satu kebetulan. Maka pada sore hari ini kita hendak belajar saudara akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang keempat. Kalau saudara membawa Alkitab, saudara baca. Yang tidak membawa, tidak masalah. Ayat-ayat ini berkata begini. Saya minta anak-anak diam, anak-anak dengarkan. Saya senang sekali kalau anak-anak turut kebaktian, tetapi anak-anak harus diam. Karena kalau tidak diam, anak-anak tidak akan melihat, tidak akan mendengar akan firman Tuhan, dan kamu akan rugi nanti. Saya senang karena apa? Karena anak-anak itu dari kecil harus benar-benar mengenal firman Tuhan dan mempraktekkannya. Banyak orang tua yang kewalahan di dalam mendidik anak karena apa? Karena anak-anak tidak diajar untuk mengenal akan firman Tuhan dari kecil. Maka dari itu saya senang sekali kalau anak-anak kenal Tuhan. Karena saya sendiri di dalam keluarga saya justru mulai dari kanak-kanak ini akan menyebabkan orang tua ini menjadi bertobat dan mengenal akan Allah-Nya yang ajaib. Karena anak-anak ini masih polos dan gampang untuk diajar dan mempraktekkan akan firman Tuhan. Maka dari itu di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama mulai, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita tinggal ini di kota Bali, saudara. Saya senang sekali kalau dapat ke Bali. Tetapi saudara perhatikan bahwa saudara-saudara di Bali ini, saudara-saudara sebangsa kita, di mana-mana kita lihat suatu penyembahan di mana-mana. Tapi saudara menjadi orang Kristen, kerap kali tidak melihat keadaan mereka itu. Bahwa mereka itu membawa persembahan-persembahan. Ini adalah satu perkara yang sudah dimulai kebaikannya. Hanya masalahnya, saudara tidak tahu bahwa mereka perlu didoakan dan diberikan pengertian untuk benaran ini loh. Ini saudara. Kekristenan ini kerap kali menjadi hambatan. Orang tidak dapat menjadi orang Kristen sebab apa? Sebab dikatakan kalau jadi orang Kristen itu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Belum-belum sudah dilarang segala-galanya. Padahal Alkitab itu tidak melarang, saudara. Alkitab ini mendidik orang, memberikan orang itu pengertian akan kebenaran. Nanti dengan sendirinya setelah mengenal kebenaran, dia dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang dia senang, mana yang dia tidak senang, menyenangkan hatinya Allah. Ini loh saudara. Kita kerap kali, coba saudara-saudara kerap kali orang, kita injili orang. Lalu orang itu berkata apa? Wah, nanti kalau jadi orang Kristen itu tidak boleh ngerokok, tidak boleh judi, tidak boleh minum. Betul tidak? Alkitab tidak pernah ngajar tidak boleh ngerokok. Mana ada? Tidak boleh ngerokok ada? Ada. Tidak ada. Tidak boleh minum. Ada? Yang tidak boleh itu mabuk. Minum boleh tidak? Ini saudara harus belajar, ngerti. Supaya di dalam kehidupan kekristenan ini kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Bukan tidak boleh. Itu aturan, itu peraturan, saudara. Kalau saya dulu melihat orang lain, orang-orang Kristen, saya tidak bisa jadi orang Kristen. Kenapa? Karena ternyata yang dinamakan orang Kristen tidak menjadi contoh, tidak menjadi berkat, tidak menjadi panutan, menjadi apa yang dapat diikuti. Karena ternyata orang Kristen cuma pinter ngasih tahu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Contohnya, orang Kristen ini orang tua, selalu kalau ngasih tahu anak-anak boleh bohong pada? Enggak toh. Tapi orang Kristen kerap kali orang tua mengajar anak-anak itu pembohong. Kenapa? Contohnya kalau di rumah anaknya dipesan, nanti kalau ada orang itu datang nagih bilang enggak ada ya. Betul enggak? Orang tua-tua malah ngajari gitu lah. Tapi ngasih tahu anaknya bilang, jangan bohong ya nak, enggak boleh bohong. Orang bohong itu enggak baik. Nah, tapi bapak ibunya bohong terus. Lah ini kan tidak benar, saudara. Maka dari itu kita harus belajar, kita harus membaca Alkitab, supaya apa? Kekristenan itu adalah mengerti kebenaran. Ini tujuan utama. Makanya pada waktu saya masih kecil, pada waktu saya umur 12, saya dengar suara Tuhan sendiri berkata kepada saya, karena dari kecil saya sebetulnya tidak mau jadi orang Kristen. Karena saya lihat orang Kristen itu munafik, tidak tulus. Lalu pada waktu kecil itu Tuhan berkata kepada saya sendiri, berkata begini, engkau jadi hambaku. Makanya meskipun saya sudah jadi dokter, sekarang saya tidak praktek. Saya tinggalkan semuanya jadi hamba Tuhan. Karena apa? Dari kecil Tuhan sudah panggil saya. Jadilah hambaku, Tuhan berkata. Saya bilang, jadi hambamu itu jadi orang Kristen itu ternyata orang Kristen itu munafik. Saya bilang. Lalu Tuhan berkata, baca Alkitab, lakukan firmanku, dan buktikan. Kalau firmanku ini tidak benar, jangan jadi orang Kristen. Percuma. Dan setelah saya katakan, apa manfaatnya? Baca dulu. Tuhan berkata, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ulangi terus.
Dan ternyata saudara tahu, Alkitab ini sudah saya baca lebih dari 70 kali. Dari Kejadian Wahyu, habis. Tapi saudara jadi orang Kristen, berapa tahun sudah pernah baca Alkitab habis atau belum? Belum. Memang belum. Lah, lalu kalau belum itu lalu tahu apa? Tahu enggak akan firman Tuhan, isinya firman Tuhan semua tahu enggak? Enggak tahu, belum baca kok. Nah, Bapak ini bilang sudah baca tapi belum semua. Nah, jadi tahunya juga sedikit toh Pak ya? Nah ya sedikit. Nah sekarang janjinya Tuhan itu banyak tapi bacanya sedikit. Tahunya sedikit apa banyak? Sedikit. Nah, nikmatinya sedikit apa banyak? Ya sedikit. Nah salah siapa? Salahmu. Karena apa? Tidak mau baca. Tapi saya membaca banyak, tahu banyak, akhirnya dapatnya banyak. Nah, sebabnya apa? Sebab saudara percaya Allahmu itu adalah Allah yang maha kuasa. Betul tidak? Punya langit bumi tidak? Kenapa kamu tidak nikmati? Karena kamu tidak tahu, tidak kenal Bapakmu. Ini soalnya. Maka dari itu Alkitab ini mengajar begini saudara. Yang dimaksud selama seorang ahli waris belum akil balik sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Di sini dikatakan judulnya tidak ada lagi perhambaan. Tetapi kenyataan orang Kristen menjadi hamba. Hamba apa? Hamba dosa, hamba uang, hamba waktu, loh, hamba pikiran, hamba kesenangan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Alkitab. Allah menjadikan dunia ini, langit dan bumi, untuk manusia dinikmati atau malah alam ini menguasai kita. Manusia harusnya menguasai bumi. Tetapi kenyataan sekarang kita dibatasi. Kalau kita tidak benar-benar usaha, kita tidak makan. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal Alkitab. Allah berkata begini, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Tetapi apakah lalu kalau baca Alkitab saja itu manusianya tidak mati? Mati. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bahwa manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman Allah. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan dan buktikan. Pada waktu ada 5.000 orang, Yesus cuma punya 5 ketul roti. Punya cuma 5 ketul roti dan 2 ikan. Orangnya 5.000. Tidak cukup. Nah, tetapi Yesus melakukan yang difirmankan, manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman. Maksudnya, roti yang 5 ketul ini diberkati. Apa yang saudara punya, ini ucapkan syukur. Alkitab berkata, Yesus mengambil 5 ketul roti, mengucap syukur. Karena memang cuma adanya 5. Mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, berkati roti itu menjadi banyak, dibagi tidak habis. Itu maksudnya saudara. Dengan firman daripada Yesus, roti yang 5 itu cukup untuk orang 5.000. Nah, saudara belum pernah meraktekkan dah? Belum. Contohnya, kalau saudara tidak punya, umpamanya saudara ada di satu tempat yang susah sekali. Berasnya tinggal sedikit. Uangnya ada, tapi tidak ada orang jual beras. Kalau mau pergi itu baru pergi ke tempat yang jauh sekali. Nah, apa yang saudara lakukan? Terpaksa saudara tidak berani bertindak. Karena apa? Karena saudara kurang percaya. Saudara punya sedikit, punya modal sedikit. Saudara mau usaha. Saudara biasanya apa? Pedagang ini. Pikirannya apa? Utang. Iya toh? Pikirannya utang. Karena apa? Sudah dibiasakan berpikir secara apa? Dunia. Tapi saudara harus punya pikirannya Alkitab. Punyanya sedikit. Ucapkan syukur. Berkati. Usahakan, mesti diberkati Allah. Jadi banyak. Ini loh saudara.
Ini yang kita kerap kali tidak bisa mempraktekkan itu ini. Apalagi kalau orang desa. Orang desa selalu berkata begini, apalagi hamba Tuhan di desa. Selalu bilang, aku kan hamba Tuhan di desa, kolektene itu ratusan. Nggak cukup. Lah itu, kalau dia ngomong nggak cukup, bakal nggak cukup sungguhan. Sebabnya apa? Sebabnya ngomongnya selalu tidak cukup, ya tidak cukup sungguhan. Saudara tahu? Kalau saudara perhatikan Alkitab ini ya dan amin. Saya kalau tidak menikmati ngalami, saya tidak mau meninggalkan praktek dokter. Saya jadi hamba Tuhan, jadi penginjil. Tidak punya jemaat, tidak punya gereja. Enak jadi dokter atau enak jadi penginjil? Loh. Secara manusia enak jadi dokter. Kenapa? Tinggal praktek, duit datang dewek. Betul enggak? Tapi kalau nginjil, kalau enggak ada orang ngasih itu mau makan apa? Itu secara manusia. Tapi saya tidak punya pikiran seperti itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau panggil aku? Ya. Engkau jamin aku? Ya. Tuhan, pasti jamin. Jamin. Dan sampai sekarang saya tidak pernah kekurangan. Anak saya sekolahnya di negeri Belanda. 1 bulan butuhnya 1 juta satu orang. Tapi sampai sekarang sudah 4 tahun anak saya tidak pernah bange kosong. Tetap ada. Kenapa? Allah sanggup lakukan segala perkara. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan itu harus praktek, saudara. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Kalau kekristenan saudara cuma sekedar agama, saudara rugi. Hanya pergi ke gereja, nyanyi-nyanyi, pulang. Tanyai, ngapain? Ya, sekedar ibadat. Alkitab berkata, Yesus berkata, apa gunanya engkau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak memegang firman-Ku. Tidak bakal enak, saudara tahu. Kekristenan ini adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Kekristenan Alkitab ini perlu dibaca, lalu dimengerti dan dilakukan. Jangan lalu bilang, lah tidak ngerti kok, ngelakukannya bagaimana. Yesus itu tidak membatasi. Alkitab berkata, tidak ada lagi perbudakan. Selama kamu anak, kamu tunduk. Tidak menjadi masalah. Belum diberi warisan. Warisan sudah menjadi hakmu, tapi kamu belum punya kuasa untuk menggunakan. Tapi Allah tidak membatasi hanya sampai situ. Boleh. Kamu coba lakukan, baca Alkitab. Makanya anak-anak kecil ini loh. Saya selalu katakan pada anak-anak saya mulai kecil. Baca Alkitab, alami. Nah, kamu akan melihat mujizat Allah. Dan anak-anak saya melihat mujizat. Ada pengalaman ibu-ibu di satu kampung. Dia baca Alkitab begini. Di dalam kitab Yakobus, ada seorang ibu sakit. Sakit kanker ini. Kankernya sudah parah, mau mati. Lalu ibu-ibu ini berdoa. Ibu-ibu ini tidak pernah baca Alkitab banyak. Karena baru percaya. Lalu dia baca Alkitab, asal buka. Lalu baca di dalam kitab Yakobus. Kalau ada orang sakit, urapi mereka dengan minyak. Maka doa dengan iman itu akan menyembuhkan. Wah, lah, tidak ada pendeta, tidak ada penginjil, tidak ada apa-apa. Taunya ibu-ibu ini cuma beberapa orang ini taunya urapi itu. Lah, ibu-ibu model ibu-ibu lalu berkata, ayo dipraktekkan. Wong ini daripada mati lebih baik praktek. Lalu ngambil apa? Ngambil minyak segalon. Ngambil minyak segalon sajerigen, diguyur minyak. Si sakit ini didoakan sama diguyur minyak. Minyak goreng itu galon. Jadi orang sakit kanker ini dimandeni minyak. Dan mereka berdoa, Tuhan sesuai dengan Alkitab berkata, ini penyakit mesti sembuh. Saudara tahu, si ibu penyakit kanker mau mati ini, sembuh total. Sembuh total. Dan itu dibuktikan. Sekarang saya tanya, kalau ada kebangunan rohani, kalau ada penyembuhan, yang gampang sembuh itu orang yang baru atau orang Kristen lama? Orang yang baru toh. Kenapa? Karena orang baru itu tidak ngerti apa-apa, mau terima. Orang Kristen tidak bisa sembuh-sembuh, kenapa? Karena wis pinter, pikirannya itu pinter.
Pikirannya ini yang membatasi akan percayanya itu. Sebab apa? Sebab sudah biasa tiap minggu cuma ke gereja dengerin, oh ya gitu. Nah, itu tak. Maka dari itu saudara, menjadi orang Kristen harus berubah. Alkitab berkata tidak ada lagi perhambaan. Saudara tidak lagi tunduk akan hukum alam ini kalau saudara belajar akan firman daripada Tuhan. Jadi engkau harus lihat Alkitab. Di sini dikatakan dalam ayat yang ketiga, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ini jelas sekali saudara. Kenapa saudara kerap kali takut setan, takut kepada roh-roh dunia ini? Karena engkau masih kanak-kanak. Seorang kanak-kanak itu kalau pergi ke tempat malam aja takutnya setengah mati. Iya toh? Ke belakang aja mesti minta ditemani orang tua. Tapi anehnya orang tua lebih takut setan daripada takut Tuhan. Loh, betul enggak? Lalu itu apakah kekristenan, saudara? Kehidupan kekristenan saudara itu cuma teori, tidak praktek. Makanya engkau tidak pernah melihat kuasa Allah dinyatakan. Kekristenan kita itu kecil terus, bayi terus. Sehingga takluk kepada roh-roh dunia ini. Tapi tidak takluk kepada roh Al-Kudus. Yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada segala roh-roh dunia ini. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara harus berubah. Jangan lagi menjadi orang Kristen bayi terus. Tetapi harus tumbuh. Karena kekristenan ini tumbuh menjadi dewasa. Kalau sudah mulai dewasa, Allah sudah berkata di sini, engkau mempunyai kuasa menggunakan hak warismu ini. Hakmu sebagai anak Allah, engkau sudah terima. Dan kalau kamu sudah menjadi dewasa, engkau diperbolehkan menggunakan warisanmu ini. Ini kekristenan saudara. Maka dari itu kita harus menyadari keadaan kita. Saudara harus tahu, saudara menjadi orang Kristen dewasa atau masih bayi. Saudara harus periksa diri saudara melalui firman Tuhan ini. Kalau engkau tidak mempunyai hak waris menggunakan kuasa harta yang engkau sudah diberikan oleh Yesus, kuasa oleh Yesus, itu tandanya engkau masih bayi. Karena Alkitab sudah berkata, Yesus berkata apa? Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Ini loh saudara. Saudara coba perhatiin, orang-orang penduduk Bali ini. Tokonya saja dikasih persembahan, betul enggak? Sajen ada toh? Itu perlunya untuk apa? Coba saudara perhatiin. Minta berkat toh? Saudara jadi orang Kristen pernah? Doain tiap-tiap daganganmu, berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jadi berkat. Tidak tahu toh? Tidak pernah. Tapi malah minta dari Tuhan terus, Tuhan berkati Tuhan. Itu sifatnya pengemis, saudara tahu enggak? Sebetulnya malah saudara harus belajar kepada penduduk asli daripada Bali. Mereka itu harus mengenal kebenaran, saudara. Kekristenan ini harus mengenal kebenaran. Kekristenan harus tahu yang mana yang benar, mana yang tidak. Mereka kasihan mempersembahkan kepada Allah-Allah yang lain, yang tidak seperti yang roh-roh Al-Kudus ini. Tapi saudara yang punya, saudara sendiri tidak bisa melakukan. Kenapa? Pikirnya apa? Aku sudah jadi anak Yesus, sudah save. Padahal saudara tidak menjadi pelaku firman. Kalah setia sama mereka. Mereka setia mempersembahkan hidupnya. Saudara tidak mempersembahkan apa-apa. Tetapi saudara menjadi orang Kristen, tidak mempersembahkan, malah apa? Minta terus. Bangun tidur sembayangnya apa? Tuhan berkati terus. Itu sifat pengemis, saudara tahu. Ada waktunya engkau minta berkat. Coba belajar dari Yesus. Yesus pada waktu dia punya 5 ketul roti, dia apakah berkata apa? Bapak berkati. Tidak. Yesus berkata, ucapkan syukur dan berkati roti itu.
Jadi kalau saudara mencari murid Yesus, saudara harus belajar dari Yesus. Bukan belajar dari orang. Belajar dari Yesus. Engkau bekerja, berkati pekerjaanmu. Engkau yang harus memberkati. Jangan selalu bilang, ini berkati, ini berkati. Yesus sudah berkata, kalau engkau percaya kepadaku, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu ini Allah sendiri. Dan kamu kerjasama dengan Allah, kamu berdoa, Tuhan, aku mau memberkati engkau yang melakukan di dalam aku. Saudara lakukan, maka pekerjaanmu akan diberkati oleh Allah. Ini loh saudara, caranya itu begini. Anak-anak sekolah, kalau saya ajar anak-anak saya berkata apa? Kalau kamu mau belajar nak, jadi anak Tuhan yang pinter, kamu harus berdoa, Tuhan, aku mau belajar, aku mau ulangan. Belajar yang mana? Ulangan yang akan keluar itu apa? Engkau tahu. Aku mesti bisa. Bisa. Saya sendiri sekolah itu saudara tahu. Angsal ujian, sudah saya pelajari semuanya. Seluruhnya sudah belajar. Lalu saya berdoa lagi. Tuhan, yang mana kira-kira yang akan keluar? Dikasih tahu sama Tuhan. Yang keluar halaman segini. Mesti lulus. Saudara tahu? Anak saya sendiri, waktu mau masuk fakultas, dia bilang, nak, kamu mau sekolah mana? Aku mau Tuhan berkata kepadaku, Pak, masuk fakultas Pariangan. Kamu tidak daftar ke Sipenmaru? Tidak, karena Tuhan berkata, aku masuk Pariangan. Lah, tidak daftar sekolah lain? Tidak, karena apa? Tuhan sudah bilang, di situ aku sekolah. Dia cuma daftar satu fakultas, saudara. Sampai mamahnya itu khawatir. Dia bilang, nak, kalau tidak diterima bagaimana? Ya tidak mungkin, mesti diterima. Loh, seandainya diterima, tidak ada. Yesus berkata itu, ya itu. Nah, itu iman, saudara. Apa terjadi? Dia cuma daftar satu, tes. Ternyata dia bilang, tak tanyanya, bilang apa? Nak, kamu bisa enggak tesnya? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa, tidak bisa. Yang bisa ada separuh, enggak, cuma sepertiga isanya. Waduh, lah terus yang 2/3 kamu apa? Saya berdoa. Tuhan, engkau yang berkata aku harus masuk fakultas ini. Aku sudah belajar, tetapi ternyata keluarnya ini susah luar biasa. Di luar kemampuan saya. Sekarang tinggal 2/3 ini bagaimana ngisinya, tidak tahu jawabannya apa ya, tidak tahu. Lalu dia berdoa, Tuhan, engkau yang menetapkan, engkau yang jawab sekarang. Lalu pennya ditulis, terpegangi, dia bilang, yang mana jawabannya Tuhan? Tuhan jawab, ini, A, B, C, D, ini, jawab. Dan setelah pulang dia bilang, Tuhan yang jawab Papa, aku pasti diterima. Sekarang doamu bagaimana? Sekarang aku tinggal sembahyang. Sembahyangnya bagaimana? Tuhan, terima kasih. Apa yang aku sudah kerjakan, aku berkati. Komputer, keluarkan nama saya. Diterima. Selesai. Nah, apa terjadi saudara? Pada waktu pengumuman dia diterima. Temannya yang juara kelas tidak diterima. Temannya tanya sama dia, Den, kamu diterima? Kamu pasti diterima, Den? Pasti. Kenapa kamu bilang pasti? Bapakku yang ngomong. Bapakmu siapa? Dekan? Tidak, bapakku yang di surga. Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan, saudara tahu. Tapi saudara tidak mau mempraktekkan, saudara bagaimana bisa menjadi saksi di dunia ini. Makanya saya kerap kali tantang saudara itu menjadi orang Kristen. Praktek, buktikan. Kalau tidak kamu buktikan, kamu tidak akan percaya. Saudara kira tanaman itu tidak bisa diomongi? Yesus di Alkitab berkata, SK pada waktu dia menabur, pada waktu musim paceklik, Tuhan berkata, tabur. Maka SK menabur, dan Allah memberkati 100 kali ganda. Kenapa? Karena tanah yang dikerjakan itu diberkati. Ini loh saudara. Saudara tidak punya praktek. Makanya hamba Tuhan di Sulawesi, salah satu hamba Tuhan dari luar negeri, pada waktu di Sulawesi, dia nginjil ke desa. Desanya itu nelayan. Nelayannya orang Kristen, sebagian. Dia tanya di situ di pinggir pantai, dia ketemu sama anak-anak Tuhan, dia berkata begini, kamu ini nelayan, ya. Kenapa kamu tidak praktek akan firman Tuhan?
Loh, praktek bagaimana? Yesus berkata, tebarkan jalamu sebelah kanan, maka kamu akan dapat. Kenapa kamu tidak praktek? Itu kan Yesus, Pak. Allah sendiri. Saya ini manusia. Salahmu justru di sini, kamu membatasi kuasa Allah. Mulai sekarang kalau kamu pergi ke laut, kamu katakan, Tuhan, aku berkati. Ini pekerjaanku. Ikan akan masuk dan penuh. Aku akan mendapat hasil yang cukup untuk hari ini. Katakan dan lakukan. Lalu nelayan-nelayan itu bilang gini, bisa. Kalau kamu tidak praktek, kamu tidak bisa. Sekarang begini saja, saya di pantai, kamu sekarang pergi ke laut. Sekarang juga berangkat ke laut. Tangkap ikan. Dengan tadi kita sudah nangkep, Pak. Hasilnya cuma 1-2. Sekarang kamu pergi. Siapa yang mau berangkat? Mereka berangkat. Apa terjadi, saudara? Perahunya penuh semuanya. Mereka berkata, ternyata bisa ya. Kamu miskin terus karena kamu batasi Allah dengan pikiranmu. Karena kamu sudah diberi kuasa. Kamu sudah diberikan Alkitab untuk belajar dan melakukan. Alkitab ini bukan untuk diilmiahkan. Tapi dibaca, dipraktekkan. Semuanya akan jadi. Saudara tahu? Kalau tidak, saya tidak akan mau menjadi penginjil. Buat apa? Kalau tidak ini fakta. Dan kalau saya baca, Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan bertemu dengan aku. Aku akan menyatakan diri. Yesus menyatakan diri. Dan pada waktu saya membaca Tuhan, Firdaus ini rupanya kayak apa? Tuhan berkata, ayo pergi, ikut aku. Dan kamu lihat, saya dibawa ke Firdaus untuk boleh lihat. Dan semua terjadi benar. Maka dari itu, saudara, kekristenan ini harus kita rubah cara berpikir kita. Jangan lagi membatasi, itu zaman 2000 tahun yang lalu. Itu terlambat, saudara, nanti. Sekarang, Yesus ini tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi baca dulu. Bagaimana kamu mau tahu kalau bacanya belum? Ini soalnya. Padahal kalau saudara tahu, Alkitab ini sebetulnya, saya paling cepat baca Alkitab 3 minggu selesai. 3 minggu ini saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu habis. Kalau 1 hari bacanya 7 jam. Dan saya sudah mempraktekkan. Maka dari itu sebetulnya tidak ada alasan buat saudara itu tidak membaca Alkitab dan selesai. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yesus berkata begini. Yesus sendiri, bukan saya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bayangin. Dan dia berkata, ini jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini loh, saudara. Yesus sendiri berkata kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang pilihan. Saudara dan saya adalah orang pilihan. Tetapi Yesus berkata kepada saudara, pada orang Yahudi, pada saya dia berkata apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, artinya saudara membaca firman Tuhan dan melakukan di dalam firman-Nya, itu baru saudara benar-benar menjadi murid Yesus. Dan kalau engkau menjadi murid Yesus, maka engkau akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Rasa khawatir, rasa takut, rasa sakit penyakit. Segala perkara yang membebani hidupmu ini, itu kamu akan lepas dan bebas. Banyak orang Kristen terus terang. Takut mati enggak? Ayo, saya tanya. Saudara jadi orang Kristen terus terang,
Takut mati enggak? Tidak? Nah, itu harusnya, Pak. Jadi, kalau sakit harusnya ngucap syukur enggak? Kalau tidak takut mati, orang itu sakit, tambah lama tambah parah. Nangis atau tambah seneng? Kalau tidak takut mati loh, Pak. Harusnya tambah seneng apa? Harus sebentar lagi mati. Tapi kenyataannya kalau sakit tambah lama tambah parah, nangis enggak? Lah, itu namanya takut mati. Nah, sakitnya nangis. Nah, karena nahan sakit lah. Sekarang saya tanya, sebetulnya kalau kamu tidak takut mati dan tambah sakitnya tambah parah, tambah cepat mati loh. Tambah beneran loh. Nah, kamu ketemu Yesus. Nah, jadi harusnya ngucap syukur loh. Nah, tidak boleh nangis. Lah ya tidak boleh. Yesus tidak pernah nangis kok. Ucap syukur. Alkitab berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Saudara tahu, kita doa kita kepada Tuhan kerap kali ucapan syukur atau keluhan, tuntutan. Ini loh saudara. Karena saudara tidak mau baca Alkitab, segala doamu menjadi terkendala. Saudara tahu kalau saya sakit, saya tidak pernah menangis dan saya tidak pernah mengeluh. Saya pernah kena serangan jantung lumpuh total. Lumpuh total. Istri saya bilang, kamu kenapa? Bagaimana? Lumpuh. Terus apa yang bisa? Dokter tidak akan bisa apa-apa. Lalu apa yang saya harus lakukan? Ucapkan syukur. Dan apa terjadi? Saya ucapkan syukur dalam waktu dari jam 5 sore sampai jam 2 malam. Yesus berkata, pada waktu jam 2 malam sudah sampai waktunya mati. Karena saya tahu jantung saya mau berhenti. Saya ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi aku menghadap engkau. Apa terjadi saudara? Yesus berkata, belum waktunya bagi kamu. Tugasmu belum selesai. Sembuh total. Alkitabiah. Ini Alkitabiah. Saya katakan karena ini Alkitabiah saudara. Saya tidak mau teori. Karena apa? Takut kamu. Istri saya kena serangan jantung. Saudara tahu? Dia bilang apa? Dia bilang, napasku tambah lama tambah sesek. Pak, bagaimana ini? Apa yang saya katakan? Apa saya bilang, cepat panggil dokter? Tidak, saya bilang, cepat sembahyang, periksa diri, minta ampun dosa, supaya kalau waktunya pulang. Saya, kalau tidak percaya, tanya istriku. Sebab Alkitab berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Apa terjadi? Istri saya berkata apa? Iya ya Pak, betul ya? Iya. Buat apa kamu takut? Mati. Mati untung. Alkitab berkata, mati untung, hidup untuk Yesus. Dan apa terjadi? Dia tidur. Saya bilang, kalau mati, tidur. Kalau mati, enak. Langsung saya masuk kamar, saya berdoa. Tuhan, istriku bilang jantungnya sudah lemah, dia merasa sudah hampir mati. Apa sudah waktunya Tuhan? Kalau sudah waktunya engkau bawa pulang. Tuhan berkata apa? Belum waktunya. Loh, kalau belum waktunya sembuhin dong Tuhan. Aku sembuhkan. Saya balik ke kamar, saya bilang, belum waktunya buat kamu. Sembuh. Iya kok, sudah sembuh. Beres. Saudara tahu? Makanya saya berani khotbah karena apa? Saya praktek. Sebab kalau saya khotbah, saya tidak ngalami. Saya bertanggung jawab. Saudara tahu? Sebab saya mengatakan, saya tidak mau menjadi pemberita. Tapi saya mau menjadi saksi Yesus. Saksi harus ngalami. Ini loh saudara. Maka dari itu saya anjurkan. Baca Alkitab. Maka engkau akan hidup di dalam kebenaran. Kau akan tahu kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Kamu akan lepas daripada apa? Kekhawatiran. Kamu lepas daripada ketakutan. Kamu lepas daripada segala yang kamu khawatirkan tentang anak-anakmu itu kamu lepas. Alkitab mengatakan kemerdekaan menjadi bagian kita. Alkitab tadi berkata apa? Dalam Galatia, engkau masih kalau pindah rumah cari hari. Mau mantu cari hari. Kenapa? Karena kamu takut akan bencana. Betul tidak? Tapi Alkitab berkata, segala hari sama. Yesus sanggup memberkati. Kenapa kamu takut? Karena kamu belum merdeka. Masih terikat pikiranmu dengan kebudayaan dan kebiasaan.
Kekristenan tidak pernah melarang, tapi kekristenan adalah memberikan pengertian dan saudara harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dengan sendirinya kita akan ikuti yang benar dan harus dialami. Maka saya katakan kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Maka dari itu saudara baca Alkitab, alami. Engkau akan melihat perkara-perkara besar. Ayah saya pada waktu saya masih sekolah, dia berkata apa? Kamu anak kecil, ngerti apa? Saya katakan, Papa, Alkitab berkata. Ayah saya sudah khotbah, ayah saya sudah menjadi tua-tua gereja majelis, karena dari gereja Kristen Muria. Dia khotbah, saya katakan, Papa, Alkitab berkata. Kamu gak ngerti. Buktikan, Papa. Dan apa terjadi, saudara? Dia pada waktu tahun 60 dia kaya raya, satu Jepara paling kaya dia. Dia mengatakan, aku tidak akan habis berapa turunan harta bendaku. Tapi Allah berkata, kalau Allah mau habiskan dalam waktu 3 bulan, habis. Saudara tahu? Saya pada waktu itu diberitahu oleh Tuhan. Saya katakan pada ayah saya, Papa jangan sombong. Tuhan berkata, Papa sombong. Papa merasa ini harta benda hasil usaha Papa. Padahal itu berkat Yesus. Papa jangan sombong. Papa berikan persembahan untuk Tuhan. Jangan Papa sombong. Papa bilang apa? Kalau bukan saya, mana bisa kaya seperti ini. Tuhan pada saat itu ngomong sama saya, aku akan ajar ayahmu dalam waktu 3 bulan harta benda ayahmu habis. Saya bilang, Papa, bertobat cepat. Sebab Tuhan mau ajar Papa. Apa terjadi? Dalam waktu 3 bulan semua hartanya habis. Kirim mebel dari Jepara ke Sumatera, 2 kali kapalnya tenggelam. Orang-orang yang utang di Sumatera, barter karet segala, dibawa lari sama orangnya semuanya. Ludes, ayah gak punya uang 1 sen sampai sekarang. Dan pada waktu itu dia berkata apa? Waduh, saya salah. Ternyata dalam waktu 3 bulan semuanya. Kalau Tuhan tidak berkati, semuanya hilang juga. Apa terjadi, saudara? Sekarang ayah saya pendoa. Ayah saya sekarang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dengar suara Tuhan sendiri. Dia berkata apa? Kenapa aku baru tua-tua bisa ngalami gini? Enggak dari dulu. Karena Papa membatasi akan Alkitab sebagai menurut pikiranmu. Allah tidak dapat dibatasi dengan pikiran kita. Jangan pikiran kita menjadi berhala kita. Membatasi akan kuasa Allah. Makanya saya katakan, kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara tidak mengalami, saudara rugi. Coba, orang Kristen itu normal apa enggak? 5 ketul roti jadi 5.000, normal enggak? Itu enggak normal, saudara tahu. Tapi saudara maunya jadi orang Kristen, jangan yang aneh-aneh, yang normal saja. Ya normalmu ya, normalnya dunia, ndak pernah ngalami mujizat, ndak. Kenapa? Karena saudara membatasi akan kuasa Allah. Mengatakan itu zaman 2000 tahun yang lalu. Salah. Alkitab berkata, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan akan datang. Saudara harus alami secara nyata. Maka engkau akan melihat perkara-perkara ajaib yang Allah lakukan. Dan saya ini buktikan, saudara. Buktikan, luar biasa. Anak saya kalau sekolah, lulus SMA, tidak pernah kita pusing. Kita kerap kali orang tua, waduh pusing, biayanya berapa ya nak? Sekolah di mana ya nak? Ini. Biasa loh, saya itu normal Pak. Itu bukan orang Kristen, ya toh? Karena itu normal. Orang Kristen tidak normal. Mengatasi supernatural. Itu orang Kristen. Saudara tahu? Itu kehidupan kekristenan. Anak saya barusan lulus, umur 17, lulus SMA. Dia tanya, Pak, saya masuk mana? Sembahyang. Oh ya Pak, aku sudah dikasih lihat sekolahku nanti di sini. Apa terjadi? Masuk. Sekarang sekolah di elektro. Tuhan atur sedemikian rupa. Nanti Tuhan atur, nak. Tidak usah khawatir. Kalau kamu mau keluar negeri. Tidak, aku mau dalam negeri aja. Oke, sekolah di mana? Mau di Bandung atau di Jakarta? Mau di Bandung. Oke, berdoa. Katakan kepada Tuhanmu. Diberikan sekolah.
Kamu mau masuk apa? Teknik sipil atau mau masuk kedokteran atau masuk elektro? Padahal dia A2. Bukan A1, A2. Tapi dia berdoa, Tuhan berikan elektro, Pak. Elektro, diterima di elektro. Terima, tes lulus, lulus. Allah tidak pernah terlambat. Allah tahu apa yang menjadi kesukaanmu. Dan yang penting, kamu menyukakan hatinya Allah. Maka Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginanmu. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang nyata. Kehidupan kekristenan bukan kehidupan yang khayalan, tetapi satu fakta. Maka dari itu saya tantang saudara, baca Alkitab, lakukan, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Tetapi apa yang saya ingin katakan? Kerap kali saudara bertanya, bagaimana kita bisa mendengar akan Tuhan bicara? Alkitab berkata, dan ini harus engkau lakukan. Di dalam Yesaya pasal 50, saya akan bacakan supaya saudara itu menjadi peka dan menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 50, saya bacakan ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan. Engkau akan diberikan lidah seorang murid dan memberikan semangat kepada orang lain, anak-anak Tuhan yang lain, menjadi berkat, menjadi saksi. Tetapi yang penting di nomor 2, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan suara dia. Artinya apa? Setiap pagi engkau harus bangun pagi untuk berdoa. Ini rahasianya. Tapi orang Kristen kalau suruh bangun pagi sembahyang ngantuk. Mau dengar, mau tertajam telinganya. Mana mungkin Alkitab akan digenapi. Karena apa? Allah mengunjungi saudara dan saya tiap pagi. Di dalam Ayub pasal 7 ayat 17 dikatakan jelas sekali. Supaya saudara itu tahu bahwa Alkitab ini luar biasa. Alkitab ini kenyataan yang tidak dapat dibantah. Allah tidak dapat membantah firman-Nya sendiri. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi? Kalau saudara mau mempertajam telingamu, kalau engkau setiap pagi mau bertemu dengan Tuhanmu, bangun pagi, sembahyang, kau akan didatangi oleh Allahmu. Kau akan dipertajam telingamu. Dan kau akan mengerti kebenaran. Kebenaran ini akan memperdekakan saudara. Saudara akan bebas daripada segala kekhawatiran, ketakutan. Karena hidupmu ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau sendiri yang akan menggugah anak-anak-Mu, Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu mulai mau bangun pagi dan berdoa kepadamu. Sehingga telinga rohani mereka menjadi dipertajam dan peka. Sehingga mereka dapat mendengar akan suara-Mu. Sehingga mereka ini mengerti akan kehendak-Mu. Dan mereka hidup di dalam firman-Mu. Dan kebenaran-Mu ini yang akan menuntun mereka menuju kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus, hamba merindukan Tuhan, anak-anak-Mu di kota ini menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dan benar. Mengalami secara pribadi akan kebenaran-Mu. Hidup yang nyata. Bebas daripada kekhawatiran, ketakutan, dan sakit penyakit. Kalau ada sakit penyakit, hal itu membawa mereka dalam pertobatan dan membawa mereka lebih dekat kepadamu. Tetapi mereka bukan penderitaan, tetapi membawa kesadaran untuk lebih dekat kepadamu. Mengalami mujizat demi mujizat dan kuasa Allah dinyatakan sehingga menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan selanjutnya dalam pimpinan-Mu Tuhan Roh Kudus. Engkau didik anak-anak-Mu, Engkau pimpin anak-anak-Mu, Engkau bimbing anak-anak-Mu menuju kepada kesempurnaan. Sehingga Yesus nyata di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini.